Ya, kalau di Unila sendiri kita akan akan melakukan tes dengan beberapa mitra yang terkait. Nah, hari ini kita menyelesaikan ABHP, album hadir peserta, kemudian juga mempersiapkan termasuk komputernya, kesiapannya, kemudian software yang digunakan, gitu. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pengawas akan dilakukan selama proses pengawasan, begitu. Mungkin ada berapa Pak dari pertama Pak, Sabtu Minggu berapa orang misalnya? Selisih ntar dari daftarnya dulu ya. Daftar. Ada yang itu nggak masuk? Ada, Mang. Ada daftar pengawas ada kita? Berapa jumlah daftar pengawas dari pertama kedua? Nah ini ya, nah ini dia. Udah tempel dia malah. Tapi ini gelombang 1, ini gelombang 2. Nah ini dia gelombang 1 dulu aja nih. Besok aja Pak, Sabtu Minggu. Nih. Ini Sabtu dan Minggu nih. Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu ya. Ini ruangan lokasi yang terpakai. Ini di Unila sendiri UPD 3 pusatkannya, kemudian yang kedua di SMK Negeri 2, SMK 2 Mei, kemudian Universitas Malahayati, kemudian di UTI Universitas Teknologi Indonesia, kemudian di SMA Al-Kautsar, SMKN 4 dan SMA YP Unila. Kalau kita lihat yang paling banyak adalah di lokasi SMK Negeri 4. Sip. Kalau jumlah total pesertanya gimana Pak ya? Jumlah total peserta yang kemarin 27.000 berapa? Yang bukan hari pertama dan kedua gitu. Hari pertama, hari kedua bisa dilihat ya Pak. Ada nggak Pak? Ini saya punya data hari pertama kedua itu berapa? Kita lihat dulu sama yang punya data ini. Oh, pengawas ruangan ya. Ada dua satu. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya Pak ya? Sabtu dan Minggu ya. Pertama kedua kan. File itu dulu. Ya, soal bocor listrik padam. Nah, ada antisipasi dari pihak kampus sendiri ini gimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat misalnya dari sisi kebocoran ya, misalnya kalau berdasarkan UTBK tahun yang lalu ya nampaknya sudah kecil kemungkinan kebocoran, apalagi dengan model soal yang jumlahnya lebih banyak, maksudnya macamnya begitu, sehingga mempersulit ruang untuk kebocoran terjadi. Kemudian yang kedua itu kan ada random ya, diacak begitu ya, sehingga tidak mungkin yang berdekatan itu akan mendapatkan soal yang sama atau mirip seperti itu. Itu yang terkait dengan kebocoran. Dari pihak peserta diuntungkan dengan pengertian tidak ada lagi kejadian misalnya mereka lupa mengisi kode soal begitu, karena secara otomatis sudah sehingga tidak sampai terjadi peserta didiskualifikasi karena mereka lupa mengisi kode soal seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang positifnya begitu. Langsung duduk di komputer masing-masing berarti Pak. Yang sudah ya sudah ditentukan begitu. Untuk pengawas sendiri dari mana Pak kita Pak? Pengawas itu melibatkan dari pihak Unila sendiri maupun dari mitra. Nah, pengawas ini memang punya kualifikasi, paling tidak mereka memahami komputer seperti itu. Jadi bisa dipastikan untuk ujian tulis berbasis komputer ini untuk besok gimana Pak? Aman?
Ya, insya Allah aman. Gitu. Jadi sudah ikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah aman. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ada peserta yang telat nih Pak, mungkin ternyata sudah mulai, dia baru datang gitu, ada apa dari sanksi atau memang boleh berlanjutkan? Oke, lanjut mengerjakan sholat atau gimana Pak kalau yang Sama dengan yang yang sebelumnya itu kan 30 menit maksimumnya, tapi tidak ada penambahan waktu begitu seperti itu. Jadi mereka mengerjakan waktu yang tersisa tersebut. Begitu. semua komputer dan semua jaringan sudah dicek ya Pak ya? Sudah dicek, tapi nanti tetap akan ada panel cek nanti siang setelah Jumatan, dipastikan kembali terhadap kondisi yang terakhir. Gitu. siap.